Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Friginita, NRP 210318738 dari D3 PCC-CC 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang Oracle Database bab 3, yaitu Creating an Oracle Database. Nah, yang pertama, objektif. Tujuan bab ini adalah kita bisa melakukan yang utama adalah bagaimana membuat database menggunakan Database Configuration Assistant atau DBCA. Dua yang lain ini opsional. Dua yang lain ini adalah salah satu figur yang digunakan DBCA. Selanjutnya, untuk planning the database. Sebelum membuat database, ada tahapan yang lebih penting. Membuat database di Oracle gampang. Tinggal jalankan DBCA, lalu pilih Create Database, lalu Next. Hanya perlu menuliskan nama database saja. Yang susah itu bagaimana kita merencanakan sebuah database. Bagaimana database berjalan secara optimal. Jika ada masalah, bisa melakukan recovery. Ada beberapa hal yang kita ketahui untuk merencanakan sebuah database. Yang pertama, struktur logisnya seperti apa dan bagaimana mengimplementasikan secara fisik. Kita perlu menjawab beberapa pertanyaan ini. Itu, how many disk drive do you have for this? Berapa banyak disk drive yang harus digunakan? Lalu, how many data files will you need? Ini berapa banyak data file yang dibutuhkan. Lalu, how many table space will you use? Berapa banyak table space yang digunakan? Lalu, which type of information will be storage? Lalu, are there any special storage requirement due to type of size? Lalu yang kedua, harus merencanakan desain database secara keseluruhan. Yang ketiga, harus mempunyai strategi backup dan recovery jika ada masalah pada database. Selanjutnya, database example. Ketika membuat database menggunakan DBCA, umumnya ada pertanyaan. Yang pertama, kita ingin menggunakan database warehouse. Database warehouse biasanya digunakan untuk riset atau meneliti data-data yang lama. Dijalankannya tidak sering dan melibatkan data yang sangat besar. Atau menggunakan transaction processing. Transaction processing itu adalah tipe data yang umumnya seperti kasir-kasir di toko. Dalam satu waktu banyak sekali transaksi melibatkan data yang kecil. Atau menggunakan general purpose. Kita harus tahu ingin menggunakan DBCA yang apa. Selanjutnya, Database Configuration Assistant atau DBCA. Ini adalah tampilan DBCA. Kita bisa membuat database, melakukan konfigurasi database option, bisa menghapus database, dan lain-lain. Selanjutnya, using the DBCA to create a database. Ini pilihan setelah membuat database. Pilih salah satu. Pilih general purpose, transaction processing, warehouse. Selanjutnya, global database name adalah nama database yang diakses secara global. Biasanya adalah nama database .domain name. Saya ulangi lagi, biasanya adalah nama database .domain name. Jika database hanya diakses secara lokal, tidak
ada rencana diakses ke internet, diisi ORCL pun tidak masalah. Selanjutnya ini adalah management option. Bagaimana kita memanage database kita nantinya. Defaultnya menggunakan Enterprise Manager Database Control. Selanjutnya, using the database to create the database continue. Tentukan password di DBCA. Ada opsi lain, bisa menentukan untuk masing-masing user default. Ini. Pilih storage-nya. Kita ingin simpan data file di mana? Apakah pertama di file system, yaitu hard disk yang sudah diformat, atau di raw device, yaitu hard disk yang belum diformat, atau bisa disimpan di automatic storage management, yaitu software untuk memanage storage secara optimal. Pilih lokasinya di mana. Untuk select the storage mechanism you would like to use for the database. Selanjutnya, untuk specific location for the database files to be create. Nah, selanjutnya, mulai dari Oracle 10 dikenalkan Flash Recovery Area, yaitu area untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan ketika kita perlu melakukan recovery secara cepat. Kemudian sampel skema. Jika kita create untuk latihan dan perlu coba-coba query di tabel data HR atau belajar data warehouse dan perlu mengakses data yang ada di user SH, maka dicentang. Ini. Jika untuk database production tidak usah dicentang. Nah, ini adalah pengaturan memorinya. Kita bisa pilih tipikal cukup menentukan beberapa persen memori dari server yang digunakan untuk Oracle. Untuk custom, bisa set automatic shared management atau manual. Nah, di sini kita bisa atur storage-nya. Selanjutnya, apakah kita mau meng-create database atau mau menyimpan sebagai template? Atau membuat script? Dia akan mengenerate script yang akan disimpan di sini. Script ini untuk membuat database. Selanjutnya, password management. Jika proses creating database selesai, kita bisa lihat password manajemennya. Nah, ini sudah. Langsung saja kita ke summary. Untuk sesi ini, Anda diharapkan untuk bisa belajar atau bisa membuat database desain template, dan mengenerate database creation script. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.